Pagi-pagi bertemu angsa, kelihatan warnanya pink muda. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cesa Azra Pramesti, Kristania Yosefin Pasaribu, dan Lintang Agi Saputra. Pengertian makanan kontinental. Makanan kontinental adalah jenis masakan yang menggabungkan teknik dan bahan khas dari Eropa Barat. Seringkali dikenal karena penyajian yang elegan dan teknik memasak yang terampil. Kata kontinental di sini secara mandiri diartikan sebagai benua. Asal-usul makanan kontinental. Makanan kontinental berasal dari Eropa Barat, terutama dari negara-negara seperti Perancis, Italia, dan Spanyol. Tradisi kuliner ini dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan perdagangan global. Selain itu, makanan kontinental juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah bahan. Menggunakan bahan-bahan Eropa seperti daging, sayuran, dan rempah-rempah. Seperti contoh adalah rosemary, thyme, dan basil. Yang kedua, ada rasa. Rasa kompleks dengan penggunaan saus dan bumbu yang seimbang. Yang ketiga, penyajian. Dihidangkan dengan presentasi yang elegan dan estetis. Dan yang keempat, teknik memasak. Melibatkan teknik seperti memanggang, merebus, dan menggoreng. Terdapat beberapa jenis makanan kontinental. Yang pertama, Inggris, meliputi hidangan seperti beef Wellington, Yorkshire pudding, dan sticky toffee pudding. Yang kedua, ada Italia, meliputi hidangan seperti lasagna, risotto, dan tiramisu. Yang ketiga, Jerman, termasuk hidangan seperti sauerbraten, bratwurst, dan Apfelstrudel. Yang keempat, Prancis, termasuk dengan hidangan seperti coq au vin, ratatouille, dan crème brulee. Nah, sekarang lanjut ke fungsi, yaitu 1. Kuliner, menyediakan pengalaman makan yang khas dan mewah dari Eropa. Yang kedua, restoran dan hotel, menawarkan pilihan makanan berkualitas tinggi dalam suasana yang sophisticated. Yang ketiga, sosial, digunakan dalam acara spesial dan perayaan. Nah, sekarang lanjut ke manfaat. Manfaat kuliner kontinental. 1. Pengalaman kuliner, yaitu memberikan pengalaman bersantap yang berbeda dan berkualitas. Yang kedua, nutrisi, menyediakan makanan bergizi dengan bahan-bahan yang bervariasi. Dan yang ketiga, pengetahuan kuliner, yaitu memperkenalkan teknik dan bahan kuliner dari Eropa. Nah, kemudian susunan makanan kontinental, yaitu 1. Appetizer, atau bisa dibilang sebagai makanan pembuka. Makanan pembuka ataupun hidangan pembuka adalah hidangan kecil yang disajikan sebelum makan dalam masakan Eropa. Contoh hidangan appetizer ini bisa berupa sepiring keju dan keripik atau chips, sayuran cincang yang disajikan dengan saus, atau potongan buah-buah kecil yang dapat dinikmati dengan sederhana. Lalu yang kedua ada main course, yaitu makanan utama. Makanan atau hidangan utama ini biasanya punya porsi yang paling besar di antara kedua hidangan lainnya, yaitu sekitar 175 gram. Hidangan ini biasanya dibuat dari protein hewani atau nabati, karbohidrat, dan sayuran. Adapun contoh dari menu main course yaitu pizza, spaghetti, ataupun tortilla. Dan yang terakhir ada dessert atau makanan penutup. Dessert merupakan salah satu jenis makanan yang biasanya dihidangkan di akhir setelah hidangan utama. Dessert juga bisa dikenal sebagai makanan pencuci mulut.
secara fungsi, dessert bisa menyegarkan mulut setelah kita menikmati menu utama yang memiliki aroma dan rasa yang pekat bahkan amis. Adapun contoh makanan dessert yaitu es buah, macaron, dessert box, atau mochi isian buah. Lalu, di makanan kontinental ini terdapat beberapa jenis penyajian menu. Yang pertama, ada menu specialty de la maison, yaitu jenis makanan yang merupakan ciri khas dari restoran atau rumah makan tersebut. Yang kedua, menu chef suggestion, hidangan khusus yang dibuat atas inisiatif kepala dapur. Yang ketiga, ada menu à la carte, yakni jenis menu di mana setiap makanan dicantumkan pada menu makanan atau daftar makanan. Yang keempat, ada menu table d'hôte, suatu susunan hidangan lengkap atau complete meal dengan suatu harga tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.